Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya juga ya Tuhan, Raja Salomo yang hebat, bijak, luar biasa itu tidak luput dari kejatuhan tragedi kehidupan. Bantu kami ya Bapa, supaya akhir hidup kami tidak jatuh dalam dosa, dalam ketidaktaatan kepadamu. Bantu kami ya Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Saudara, sehebat-hebatnya orang pasti akan jatuh juga. Daud jatuh juga. Salomo juga jatuh. Istrinya yang begitu banyak dari berbagai macam suku dengan dewa-dewa masing-masing. Dewa Asitoret, dewa disebutkan di sini dewa macam-macam, dewa Amon, ya, dewa Moab, dewa Molok. Karena istri-istri Salomo mengalihkan, menyesatkan kehidupan Salomo. Dan Tuhan sudah 2 kali katakan, mengingatkan Salomo, tetapi dia tegar tengkuk. Dia bebal dan tidak mau. Itulah saudara, ketika orang berada dalam apa? Ikatan belenggu dosa yang menyenangkan, yang mengenakan, entah itu kekuasaan, entah itu harta, entah itu kemuliaan, apapun juga yang telah tertanam dalam diri orang, sulit sekali dilepaskan. Mari kita belajar dari Salomo. Dan itu bukan hanya terjadi pada orang lain, pada saya juga, pada Anda juga, pada siapapun. Keterlekatan itu menghancurkan manusia. Ya. Keterikatan itu menghancurkan manusia. Hati dan pikiran bisa tersingkirkan, ya, terelakkan pada ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan inilah saudaraku, nilai yang mau disampaikan dalam Injil hari ini juga. Kisah tentang seorang ibu yang luar biasa. Setiap ibu itu kreatif, hebat, luar biasa. Seorang wanita yang anaknya kerasukan setan. Dan dia minta kepada Yesus untuk menyembuhkan anak itu. Dan orang itu adalah orang asing, bukan orang Yahudi. Dan Yesus mengatakan, roti itu pertama-tama harus diberikan kepada seorang Israel, bukan kepada orang luar Israel. Ya, roti itu. Lalu Yesus luar biasa, saya suka sekali dengan teks ini. Dan wanita itu tersungkur di depan Yesus. Dan ia seorang Sirofenikia, orang Yunani. Yesus berkata kepada, biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti itu diberikan kepada anak, tidak lahat berikan kepada anjing. Tapi seorang ibu tidak putus asa ketika anaknya menderita. Betul Tuhan, ya. Tetapi remah-remah dari roti itu akan jatuh kepada di luar meja itu dan akan dimakan oleh anjing. Wah, itulah ciri seorang ibu yang mencintai anaknya, bukan mencelakakan anaknya dengan mendorong anaknya untuk melakukan sesuatu. Tidak, dia bersandar kepada, dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu dan anakmu sekarang bebas, lepas dari belenggu setan. Kita harus kagum pada ibu kita. Kita harus kagum ibu kita sendiri yang, coba Anda bayangkan bagaimana ibu Anda dengan gaji yang sederhana bisa menghidupi beberapa anak. Itu karena hikmat, kecerdasan seorang ibu. Saudara, terlebih ibu kita Maria. Saya katakan sekali lagi, ibu kita Maria seorang wanita yang sangat-sangat cerdas dan bijak. Tidak banyak omong, tidak banyak bicara, tapi dia bekerja. Saudara, mari kita menjadi ibu yang baik. Mari kita menjadi seorang ibu yang penuh sukacita, yang penuh hikmat. Kita minta tolong dari Bunda Maria supaya memberikan kepada kita rahmat demi rahmat, kebijaksanaan. Tuhan memberkati Anda semua supaya menjadi ibu yang bijak, yang teguh taat mencari kebaikan bagi anak-anaknya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.